Fakta aja. Faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah menerima Saya kan bingkisan. tidak mengajukan pertanyaan apa isi bingkisan itu. Kan gitu. Terima saja tidak pernah, pagi saya tahu isinya, Pak. Iya. Tepat di belakang saya saat ini sedang dibawa uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. Uang ini akan kami serahkan atas nama Irwan. Saya langsung cek sinyal di ponsel pribadi saya, di gawai saya. Nah, hilang. Anda bisa lihat. Rabu 11 Oktober 2023, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor kembali menggelar sidang kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Duduk sebagai terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate, ex-dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan mantan tenaga ahli HUDEF UI Yohan Suryanto. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo hadir sebagai saksi. Pemanggilan Dito sendiri dikarenakan namanya sempat disinggung pada 26 September lalu, yakni pada saat Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan yang menjadi saksi mahkota dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi BTS 4G. Irwan menyebut dirinya menyerahkan uang kepada Dito Aryo Tejo senilai 27 miliar rupiah. Irwan mengatakan uang yang ia berikan kepada Dito untuk menutupi kasus korupsi dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Kepada Hakim Ketua Fazal Henry, Dito membantah jika dirinya telah menerima bingkisan yang diduga berisi uang senilai 27 miliar rupiah. Kenal saudara dengan Galumbang Menak? Tahu ya, Mulia. Tahu. Galumbang Menak tahu ya? Pengusaha nasional besar. Ya. Tahu saudara dengan Irwan Hermawan? Tidak kenal ya, Mulia. Tidak kenal, Tidak kenal. tapi tahu. Tidak kenal, tidak tahu. Kenal juga. Tidak kenal dan tidak pernah tahu ya, Mulia. Dengan Galumbang Menak saudara tahu. Tahu ya, Mulia. Siapa itu, Pak? Pengusaha asli Indonesia yang Mulia. Iya, di bidang dia Di punya bidang- perusahaan apa dia? Ada handphone, internet terbesar. Oh, multi apa juga ya? Usaha Fokus di telekomunikasi. digital yang kita Ya, tahu. berbagai macam bidangnya ya. Betul ya? Betul ya, Mulia. Berdasarkan perintah dari saudara Irwan Hermawan, berdasarkan sudah perintah dari saudara Anang Ahmad Latif. Dibawalah bingkisan itu ke rumah saudara. Katanya seperti itu keterangan saksi. Siap. Kemudian pada pertemuan kedua dia bawa lagi bingkisan itu yang agak besar. Saya mengikuti di media yang Mulia. Iya, itu keterangan si Rezi agak besar dan diterima katanya oleh saudara seperti itu di rumah Denpasar itu. Nah sekarang ketegasan saudara lagi, apakah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media yang berkembang. Fakta aja. Faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah menerima Saya kan bingkisan. tidak mengajukan pertanyaan apa isi bingkisan itu, kan gitu. Terima saja tidak pernah, pagi saya tahu isinya, Pak. Iya. Tapi kalau dari sense, Pak, 27 miliar kan nggak mungkin dalam bingkisan, Pak. Katanya itu Iya. uang yang dalam bingkisan itu adalah uang, tapi uang dolar Singapura dicampur dengan katanya ya uang dolar US dollar dan Singapura dolar, gitu ya. Jadi saudara tidak pernah menerima, Tidak pernah menerima. uang bingkisan itu ya. Iya. Nah, ini kan keterangan saksi berkembang sehingga Siap. saudara dihadirkan di depan persidangan ini. Kemudian mengenai penyerahan uang, ya, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Majelis ke pengacara Magdir Ismail, pengacaranya Irwan Hermawan, 27 M tadi ya. Apakah saudara tahu itu? Tidak mengetahuinya yang Mulia. Saudara kenal dengan nama orang yang nama Suryo? Tidak kenal yang Mulia. Tidak kenal. Tidak kenal. Dalam sidang, kepada Majelis Hakim Dito Aryo Tejo pun mengaku tak mengenal Johnny G. Plate. Dengan Pak Menteri kenal lah.
Pernah enggak Pak Menteri, Pak Joni Gerard Plate bicara dengan saudara soal ya urusan kementerian masing-masing? Ada? Tidak pernah Pak, saya tidak pernah dengan beliau dan tidak pernah komunikasi sama sekali. Bahkan waktu saya jadi menteri juga belum sempat silaturahmi. Belum? Oh, belum sempat. Oh. Ini dalam rehat-rehatnya rapat kabinet kan bisa saja ngobrol-ngobrol gitu kan? Belum, saya baru diundang rapat kabinet setelah beliau sudah tidak menjabat. Dito mengaku lega telah mengkonfirmasi tuduhan ini dalam persidangan karena selama ini ia memilih diam dengan kabar yang menyeret dirinya agar tidak menggiring opini publik. Dalam pengembangan kasus, Menpora Dito Aryo Tejo yang juga mantan staf khusus Menko Perekonomian disebut-sebut diduga menerima uang TPPU sebesar 27 miliar rupiah untuk meredam proses pengusutan perkara proyek BTS 4G Kemkominfo oleh terdakwa Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Karenanya, Kejaksaan Agung memanggil Dito untuk diperiksa sebagai saksi. Dito menjalani pemeriksaan selama 2 jam di Gedung Bundar Kejaksaan Agung dan dicecar 24 pertanyaan dari penyidik Kejaksaan Agung. Usai menjalani pemeriksaan, Dito Aryo Tejo mengungkapkan jika dirinya telah memberikan klarifikasi kepada Kejagung terkait dugaan dirinya menerima uang sebesar 27 miliar rupiah dari salah satu terdakwa kasus korupsi BTS 4G, Irwan Hermawan. Hampir 2 jam kita banyak memberikan keterangan dan diskusi, dan saya sangat berterima kasih untuk Kejaksaan Agung yang sudah memproses ini secara resmi, karena saya juga tidak mau berlarut menggalang opini atau apa. Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi, dan ini terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang bersangkutan kami periksa sejak dari jam 1 sampai dengan jam 3 dengan 24 pertanyaan. Semua pertanyaan dijawab dengan baik, transparan, jelas bahwa peristiwa tersebut kalau toh benar adanya nanti itu di luar tempus peristiwa pidana BTS. Jadi tolong dibedakan peristiwa tindak pidana terkait dengan pengadaan infrastruktur BTS pada 1 sampai dengan 5 secara tempus telah selesai. Suatu yang tak lazim, bahkan jarang sekali ditemukan, sobat, seorang pengacara dari terdakwa kasus korupsi BTS 4G menggendong uang ibarat bayi senilai 27 miliar rupiah dalam bentuk pecahan $100 Amerika Serikat, 1,8 juta dolar Amerika Serikat, dan uang tersebut dikembalikan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tentu ini membuka mata kita tentang babak baru kasus korupsi BTS 4G. Siapa saja yang menikmati uang tersebut sampai pada akhirnya ada pengembalian uang tersebut. Apakah betul ini semua ada kaitannya dengan perintangan penyidikan kasus BTS 4G yang sedang berjalan? Kita akan ungkap lengkap. Saya Abraham Silaban di AB+. Sobat, saya ada di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta dan melihat detik-detik kedatangan dari Magdir Ismail yang akan mengembalikan uang senilai 27 miliar rupiah yang disebutnya diterima dari pihak swasta. Sobat, di belakang saya saat ini sedang dibawa uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. Kita akan lihat bersama uang dolar yang akan dikembalikan, setumpuk uang dolar, sobat. Kedatangan kami ke sini adalah untuk menyerahkan uang sebagaimana komitmen kami atas nama klien kami Irwan
Ya. Jumlah uang yang kami bawa 1,8 juta dolar Amerika. Ya. Uang ini akan kami serahkan atas nama Irwan untuk recovery terhadap hal-hal yang sudah pernah dia terima, dan sesuai dengan komitmen ini yang kami bawa semuanya. Ya. Mudah-mudahan ini akan memberi terang, ya, lebih memperjelas posisi dari klien kami Irwan dalam perkara ini. Berarti dipastikan ini sumbernya dari Pak Irwan, Pak ya? Ini sumbernya atas nama Pak Irwan. Ya, oke. Nanti kalau sudah selesai, kami dari atas, nanti kita bicara lagi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jumlah uang yang kami serahkan sesuai dengan tanda terima yang diterima oleh Kejaksaan Agung adalah sebesar 1,8 juta US dollar. Tanda terimanya sudah ada, saudara-saudara bisa lihat. Nah, nilai 1,8 juta ini kalau dengan kurs rupiah sekarang itu lebih dari 27 miliar. Ya. Itu satu yang perlu saya jelaskan. Kemudian yang kedua, kami menerima uang ini sebagaimana kami sampaikan juga terhadap penyidik, bahwa uang ini diserahkan oleh pihak yang mengatakan akan membantu klien kami Irwan Hermawan. Orang itu tidak menyebutkan sumber dari uang ini dari mana, dan juga tidak disebutkan uang ini terkait dengan siapa. Ya, hanya dikatakan bahwa uang ini adalah untuk membantu Irwan Hermawan. Yang ketiga, ya, soal yang lain-lain, terutama berkenaan dengan berita yang beredar, ada pihak lain. Ya, saya kira saya minta saudara-saudara lebih banyak bertanya kepada penyidik karena kami tidak mengetahui itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak, siapa sebetulnya Pak yang memberikan uang itu dan menyuruh memberikan uang kepada pihak Kejaksaan Agung 27 miliar itu, Pak? Yang menyerahkan kepada kejaksaan, yang menyuruh itu tidak ada. Ya. Hanya itikat baik kami, karena kami merasa bahwa kepentingan klien kami Irwan Hermawan ini dalam kerangka penyelesaian kewajiban dia, ya, terutama berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dia, makanya kami serahkan ini dengan itikat baik. Ya. Inilah yang kami harapkan bahwa ini akan diterima dan nantinya akan diperhitungkan dengan kewajiban dari Irwan. Orang lain yang membantu itu siapa, Pak? Sekarang kalau saudara-saudara tanya kepada siapa pihak swasta itu, kepada saya, kami tidak tahu. Perlu juga diketahui bahwa kami pun bukan yang pertama yang kami serahkan kepada kejaksaan. Sebelumnya kami juga sudah menyerahkan uang sejumlah 8 miliar rupiah untuk dan atas nama kepentingan Irwan. Benar, pada hari ini kami telah menerima penyerahan uang sebesar 1,8 juta US dollar atau setara dengan 27 miliar, dan selanjutnya dalam rangka untuk membuat terang, mencari tahu apa kaitannya, asal usulnya terkait dengan uang tersebut, maka yang bersangkutan kami periksa, dan hasilnya antara lain bahwa keduanya tidak tahu siapa yang menyerahkan. Inisialnya S, tapi latar belakangnya dan asal dari mana maksud tujuannya sampai hari ini kami tidak tahu. Dan oleh karenanya pada hari ini juga kami melakukan pemeriksaan kantor yang bersangkutan untuk mencari alat bukti terkait dengan siapa yang menyerahkan. Perlu diketahui asal-usul
bukan. Uang ini harus kami buat terang. Karena perlakuan dan dampak hukumnya akan berbeda-beda. Ini sobat, saya langsung cek sinyal di ponsel pribadi saya, di gawai saya. Nah ini, Anda bisa lihat tuh, hilang. Hanya dapat 1 bar kecil sinyal, persis di depan, hanya berjarak 1 meter kami. Nah, hilang, Anda bisa lihat tuh. Di sejumlah wilayah titik pembangunan BTS 4G bakti Kominfo, masyarakat setempat mengeluhkan kondisi sinyal yang lemah, bahkan hilang di lokasi terdekat dengan tower. Sebagian warga mengaku sinyal semakin sulit dijangkau setelah tower BTS bakti Kominfo dibangun. Sudah kelihatan itu, sobat, menara BTS 4G yang berdiri kokoh di Desa Cuncaulang, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kita langsung datangi tempatnya, lokasinya. Saya akan ajak Anda untuk lihat lebih dekat lagi. Ini lokasinya. Sudah dipagar seperti ini dan sudah berdiri kokoh. Hampir bisa dipastikan ini sudah 100% ya, 100% terbangun. Persis di Desa Cuncaulang, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Saya Abraham Silaban dan tim AB Plus, kami langsung datangi lokasinya di Kecamatan Beliling ini, di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, untuk melihat langsung, untuk mengonfirmasi langsung aduan dari komplain warga sekitar. Betulkah kemudian malah kesulitan sinyal? BTS 4G ini kan memang dibangun awalnya dengan semangat untuk konektivitas jaringan internet di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, 3T. Konektivitas internet setidaknya di tempat ini adalah konektivitas 4G. Maka saya langsung cek. Ini sobat, saya langsung cek sinyal di ponsel pribadi saya, di gawai saya. Nah ini, Anda bisa lihat tuh, hilang. Hanya dapat 1 bar kecil sinyal, persis di depan, hanya berjarak 1 meter kami. Nah, hilang, Anda bisa lihat tuh. Pak, izin Pak, boleh bergabung dengan kita Pak ya? Sini Pak, mari Pak. Ya ini, Pak, dengan Bapak siapa tadi Pak? Bapak Andreas. Pak Andreas ya? Oke, Pak Andreas. Pak Hendrik. Pak Hendrik. Pak Felix. Pak Felix, oke. Saya ke Pak Andreas dulu ya. Pak Andreas tinggal di mana Pak? Warsawe. Warsawe ya? Warsawe. Oke, Warsawe. kamu Warsawe. Boleh sini Pak? Mari Pak, sedikit. Nah, Kampung Warsawe berapa jauh dari tempat ini Pak? Ya, itu sekitar 300 meter. 300 meter? Ya. Oke, ada berapa warga di sana Pak? Ada banyak lah, pokoknya Kampung Warsawe itu kan kampungnya besar juga. Oke. Sinyal gampang susah? Sinyalnya susah. Susah? Iya. Masa? Jarak 300 meter dari menara BTS seperti ini? Ya, begini ceritanya kan begini. Dulu itu kan sebelum BTS ini ada, di sana ada radius tertentu yang bisa dapat sinyal. Ya. Harapan kami dulu setelah BTS ini ada, sinyalnya itu bisa 4G. Oke. Ya, tapi kenyataannya malah sinyal yang radiusnya tertentu di sana itu bahkan mungkin terganggu dengan dibangunnya BTS ini. Oke. Ya, sehingga sampai sekarang di sana itu ya malah lebih kesulitan lagi sinyalnya. Mas, betul demikian, malah semenjak ini dibangun malah semakin sulit? Ya, semakin sulit lagi. Jangankan untuk untuk telepon biasa saja susah. Mewujudkan, tentu saja. Sobat, dengan Bapak siapa Pak? Sebentar Pak, dengan Bapak siapa? Pak Hendrik. Pak Hendri. Pak Hendri, warga mana Pak? Warga Tohong. Tohong. Ya. Desa Cuncaulang. Oke, Kampung Tohong itu tadi kalau Warsawe itu 300 meter dari menara, Bapak dari menara berapa jauh? 100 meter? Ya.
Oke, sinyal bagus kah? Jelek? Jelek. Nggak bagus. Kurang bagus. Kurang bagus ya? Iya. Oke. Nggak bagusnya itu sebelum ini berdiri atau setelah berdiri? Sebelum ini berdiri Masih bisa dapat? masih bisa dapat. Setelah berdiri? Setelah berdiri susah. Susah dapat? Iya, susah dapat. Luar biasa ini. Dulu malah lebih stabil ya, minimal kecil-kecil pun masih bisa dapat. Tapi ini sudah dibangun Susah malah nggak stabil. Ya, stabil. Oke, saya tadi juga sudah cek sebetulnya Pak. Iya. Malah ada dapat sinyal, tiba-tiba juga hilang juga Hilang, kadang. iya, gitu. Jadi iya. memang luar biasa ini. Pak Felix ya Pak ya? Pak Felix. Pak Felix. Pak Felix ini tinggal di mana Pak? Saya di Warsawe, sekitar 100 meter juga lah, 150 meter dari sini. 150 meter Ya, dari sini Pak? dekat sini. Oke, artinya sama Ya. keluhannya ya Pak ya? Oke. Sama sinyal juga susah Pak? Betul. Susah sekali Pak? Susah sekali. Nah, kalau awal-awal aktivasi itu bagus, tapi baru beberapa minggu itu sudah kacau balau. Yang paling terasa itu teman-teman yang tidak menggunakan Android, jadi tidak bisa digunakan sama sekali HP-nya. Sementara warga di sini kan kebanyakan tidak menggunakan jasa internet. Oke. Jadi komunikasi biasa itu yang Oke. Bagi yang tidak menggunakan Android ataupun tidak menggunakan smartphone ya, gawai ya gitu ya Pak ya. Artinya hanya ponsel pribadi biasa ya Pak ya. betul, Kan ya. masih ada warga yang punya ponsel pribadi biasa hanya untuk telepon, SMS begitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, itu nggak ada sinyal sekali. tidak bisa sama sekali. Wah. Termasuk kita yang pakai Android juga tidak bisa telepon. Semenjak deaktivasi Bapak sebutkan tadi kepada kami, seminggu pertama bagus. Bagus ya, betul. Bagusnya seperti apa? Kuat. Sampai 4G. Kuat sekali untuk standar kita lah, menggunakan YouTube dengan lancar itu. Waduh, tidak ada buffering ya Pak ya? Ya, betul. Ya ini memang bagaimanapun kebutuhan internet Pak. Sekarang itu sudah bertransisi ibarat menjadi kebutuhan primer di hari-hari ini Pak. Apalagi di era teknologi saat ini ya Pak. Apalagi era pendidikan anak yang butuh akses internet Pak. Saya ke Pak Andres dulu. Iya. Anak-anak sekolah jadi susah untuk belajar Pak atau gimana Pak? Iya, memang jadi susah sih Pak. Dengan adanya ini jaringan ini jadi susah sekali buat anak-anak untuk. Di zaman belajar jarak jauh itu Pak, seperti apa Pak? Di saat pandemi dulu itu anak-anak tadi itu seperti yang saya bilang tadi itu mereka cari tempat yang radiusnya punya sinyal. Oke. Ya harapannya dulu itu di saat ini ada anak-anak bisa dari rumah saja. Ya tapi kenyataannya setelah ini ada malah ya jadi susah lagi. Oke. Sobat, kami dapat informasi di tempat ini adalah tempat destinasi desa wisata terbanyak yang dikunjungi di wilayah dekat dengan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Maka dari itu penting untuk akses internet, konektivitas internet bukan hanya untuk promosi wisata, tapi keselamatan dan keamanan wisata. Betul tadi Pak Felix ya, bisa cerita kepada kami ya Pak ya, bahwa memang ada kejadian-kejadian kecelakaan lambat dievakuasi karena memang susah jaringan internet. Ya, betul sekali. Informasi dari spot wisata itu sulit sekali untuk terkoneksi dengan warga di sini untuk mencari pertolongan segera untuk para korban. Jangankan lambat untuk evakuasi jika ada wisata, barangkali untuk penjemputan wisatawan juga kan sulit ya Pak ya, untuk betul sekali. promosi wisata dan lain sebagainya Pak Betul ya. sekali. Betul. Oke. Pak, ini terakhir ya Pak, sebelum saya nanti akan ke desa wisatanya. Pak, bisa disampaikan harapan warga sebetulnya Pak. Tadi kan sudah disebutkan berkali-kali menyampaikan, bahkan sudah lelah untuk menyampaikan kepada pemerintah setempat gitu Pak ya. Tapi kan Bapak sebutkan ini kan sudah berdiri kokoh. Dan kita bisa lihat sudah berdiri kokoh. Malah setelah ini berdiri kokoh, malah susah sinyal Pak. Jadi harapan Bapak ini tetap bertahan atau seperti apa? Kalau kami warga di sini, karena ini, memang fasilitas ini juga dibutuhkan. Tetapi bahwa kalau memang diaktifasi, maksimal lah penggunaan supaya masyarakat betul-betul mendapat manfaat dari fasilitas ini. Tapi kalau memang ya dirobohkan, ya kalau memang pemerintah setengah-setengah sepertinya memang sebaiknya dirobohkan saja. Untuk ujian nasional berbasis komputer? Ya. Oke, itu tidak bisa dilakukan di sini? Tidak bisa dilaksanakan di sini karena kita harus pindah ke kampung sebelah. Pindah ke kampung sebelah? Ya. Ini bawa semua murid? Ya, bawa muridnya, pinjam rumah masyarakat di sana untuk kita laksanakan itu. Pinjam rumah masyarakat untuk ujian? Ya. Ujian nasional? Ya.
Sobat, kita langsung menuju ke wilayah yang kami dapatkan informasi di Desa Cuncang Ulang, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini adalah wilayah terluar terdepan yang mendapatkan proyek BTS 4G yang kami dengar informasinya bahwa malah kesulitan akses internet setelah proyeknya selesai dikerjakan. Kita langsung akan menuju ke sana. Kita sudah tiba di SD Wersawe di Kecamatan Beliling. Kita coba akan melihat aktivitas belajar mengajar di sini. Aktivitas pendidikan tentu saja mereka butuhkan akses internet. Apakah mereka terganggu dengan akses internet yang dikabarkan nggak stabil setelah dibangun BTS 4G? Bu, izin Bu, saya Abraham dari Ainis Bu. Ya, izin ya Bu ya. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Maria Murni. Maria Murni. Iya, panggilan Murni. Oke, panggilan Murni ya. Ibu Murni berarti ya? Iya. Kepala sekolah di sini. Iya. Bu, ya? Oke. Bu, izin Bu, kita datang untuk mengecek nih. Katanya ada gangguan sinyal internet yang berdampak pada pendidikan ya Bu ya, waktu kita belajar mengajar ya Bu ya. Oke. Ini anak-anak ini belajar di sini, kami dengar mereka terganggu Pak semenjak didirikannya menara BTS 4G yang tadinya sinyalnya sudah dapat, malah ketika menara BTS 4G didirikan malah nggak dapat sinyal, betul Pak? Ya, kalau macam kami di sini memang awalnya di sini wilayah area sekolah ini untuk dapat sinyal biasanya itu cukup sulit. Memang kemarin sedikit terbantu dengan keberadaan BTS ini. Hanya dalam perkembangan selanjutnya BTS ini semakin menurun. Macam kita tahun ini ANBK kemarin itu kita buatnya terpaksa kita harus lari ke kantor desa di sana. Pindah ke kantor. Pindah ke kantor. Tidak lagi tidak bisa di sini. Untuk ujian nasional berbasis komputer. Ya. Oke, itu tidak bisa dilakukan di sini. Tidak bisa dilaksanakan di sini karena kita harus pindah ke kampung sebelah. Pindah ke kampung sebelah. Ya. Ini bawa semua murid. Ya, bawa muridnya, pinjam rumah masyarakat di sana untuk kita laksanakan itu. Pinjam rumah masyarakat untuk ujian. Ya. Ujian nasional. Ya. Sedih sekali. Ini betul. Karena mungkin kualitas sinyalnya yang kurang bagus lah. Oh, ini persoalan yang sudah berapa lama dialami Pak? Kalau tahun lalu untuk ANBK-nya memang tidak pernah terlaksana di sini selama 3 tahun. Tidak 3 tahun nggak menjalankan ujian ANBK-nya itu berbasis komputernya itu di sekolah ini. Tahun pertama kita laksananya bergabung dengan SMP. SMP. Ya. Kemudian itu juga kita pakai modem di sana. Pakai modem. Ya. Kemudian tahun kedua kami laksanakan di sana di kampung sebelah, pinjam rumahnya masyarakat. Kemudian tahun ini juga untuk simulasi kemarin kita buatnya juga di sana. Apa hal-hal lain yang dirasa sulit yang ditemukan oleh anak-anak didik kita di sini Pak? Semenjak koneksi internet yang sulit didapatkan. Kalau soal koneksi internet itu memang sebelum BTS juga di sini memang agak sulit terkait dengan sinyal internet. Sebelum BTS sulit sinyal? Memang sudah sulit. Oke. Ya, tapi semenjak BTS didirikan nggak ada perubahan sama sekali? Ada sih ada Pak, hanya itu cukup sulit juga karena Makin mungkin kekuatannya juga tidak terlalu bagus. Pak, kalau tadi disebutkan sampai pindah desa untuk bisa dapat sinyal, untuk mengerjakan tugas-tugas dan sebagainya, anak-anak ini berarti dikasih tugas manual. Manual? Ya, kita tinggal kasih kertas, nanti anak-anak cari sendiri di rumahnya, cari tempat sinyal untuk mencari soal apa, mengerjakan soal yang diberikan. Jadi soal-soal yang dikerjakan ini juga butuh akses internet sebetulnya Pak ya? Ada yang membutuhkan akses internet karena misalnya kalau kita keterbatasan sumber, misalnya anak-anak diminta misalnya macam kalau kelas saya yang kelas 6 melihat keunikan-keunikan tiap negara ASEAN misalnya, itu paling tidak itu kan dibutuhkan sinyal internet. Jadi anak-anak terkadang cukup sulit juga di sana. Kalau macam di pandemi kemarin karena sinyalnya tidak bagus, kita tidak melaksanakan pembelajaran daring. Tapi guru langsung kunjung ke rumah. Berkunjung ke rumah? Iya. Ini banyak siswanya, ini berapa banyak guru yang harus itu berkunjung Pak? Karena kebetulan kita di sini, karena kalau di SD ini kan guru kelas Pak. Jadi setiap guru itu bisa mengajar satu kelas utuh. Dia tangani satu kelas secara utuh. Jadi
Karena di sini ada 3 anak kampung, kebetulan dari 3 anak kampung juga ini ada gurunya, sehingga tinggal kami bagikan guru yang berasal dari kampung tangani semua siswa yang ada dengan pembuatan jadwal masing-masing kelas. Harapan Bapak ini, terakhir Pak, apa Ya. yang Bapak ingin sampaikan? Dan visi pendidikan yang lebih baik, tentu saja koneksi internet yang lebih baik. Harapan saya saja, karena kalau macam sekarang kita sudah masuk pada suatu bentuk kurikulum baru, kurikulum merdeka, dan dalam kurikulum merdeka itu penerapan IT dalam konteks pembelajaran itu sangat tinggi. Jadi untuk mendukung proses pembelajaran kami di kelas dan juga dengan tugas-tugas yang kami berikan kepada anak-anak, mungkin sebaiknya pemerintah sedikit memperhatikan kepada kami terkait dengan pengadaan sinyal internet dengan kualitas yang cukup lah. Begitu, sehingga paling tidak apa yang dibutuhkan oleh setiap lembaga dan juga anak-anak bisa terlaksana dengan baik. Contohnya saya berharap untuk update aplikasi atau sinkron aplikasi Arkas itu saya harus ke tempat yang ada sinyal, saya tidak bisa kerjanya di sini. Demikian juga dengan operator kami di sekolah ini, untuk sinkron aplikasi Dapodik itu dia harus keluar. Jika ada waktu tertentu dia harus tidak datang sekolah hanya untuk mengupdate dan menyinkron data itu karena persoalan sinyal. Begitu. Terima kasih sekali lagi Pak Joni atas waktunya Pak. Terima kasih di sini, Pak ya. Ya. Dan kami mohon maaf Pak, kami memakai waktunya dan mengganggu sedikit. Tidak apa-apa, Pak. Harapan kami tidak sih mengganggu sih Pak. Harapan kita lebih besar, kami angkat ini harapannya supaya segera dapat perhatian. Terima kasih sekali lagi. Pak Joni. Sobat, ini kita menapaki jalan setapak menuju ke desa wisata Cuncawulang. Nggak jauh dari menara BTS 4G, jaraknya nggak nyampe 1 km ya, mungkin 500 sampai 700 meter. Dan ini adalah salah satu destinasi wisata yang menjadi kunjungan favorit wisatawan, desa wisata. Kita akan lihat ke dalam. Yang jelas disebutkan kami terima di sini susah sinyal dan terus terang tidak ada sinyal sama sekali. Nggak ada sinyal sama sekali. Yang dikhawatirkan ketika wisatawan datang ke sini malah kesulitan untuk bisa berkomunikasi. Sehingga jika terjadi apa-apa di sini, nah bisa saja tersesat dan sebagainya. Ini yang kita harus antisipasi. Saya sudah beli tiket tadi, ada 4 berikut kameramen dan produser. Kita langsung masuk ke dalam. Sobat, kita menelusuri jalur yang cukup terjal ini untuk menuju ke daerah wisata di Desa Cuncawulang. Cukup terjal ini sobat. Kita akan menuju ke daerah wisata ini yang terkenal dengan air terjunnya. Harus hati-hati kalau ke sini. Terlihat sobat, ini dia air terjun yang menjadi destinasi wisata favorit. Kita sudah tiba sobat di air terjun Desa Wisata Cuncawulang, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini adalah wisata yang tidak sedikit dikunjungi oleh wisatawan domestik bahkan mancanegara. Kita ingin cek sinyal karena di sini sangat beresiko sebetulnya, tentu saja harus berhati-hati. Saya pakai tongkat begini tadi. Nggak ada sinyal sobat. Saya ingin tunjukkan kepada Anda semua. Nggak ada sinyal internet. Nggak ada koneksi internet tempat ini. Praktis, ini yang menjadi salah satu hal yang dianggap tidak menguntungkan ataupun kurang menguntungkan di sini karena tidak ada sinyal sama sekali.
kami juga mendapatkan informasi sebetulnya sudah ada sedikitnya lebih dari puluhan insiden sebetulnya. Bahkan ada yang meninggal dunia, kami dapatkan informasinya. Kalau kami nggak salah ya, kami harus konfirmasi ulang ini. 7 orang meninggal dunia. Dan sangat disayangkan pertolongan tidak bisa datang cepat karena susahnya komunikasi. Evakuasi sulit untuk dilakukan karena kendala komunikasi. Dan ya seperti inilah kenyataannya. Menara yang dibangun tak lantas serta-merta bisa menjadi pendorong untuk sektor pariwisata seperti ini bisa berkembang. Harapannya kalau misalnya sinyal bisa bagus, akses internet bagus, sangat luar biasa tentu saja. Makin banyak orang yang datang ke sini, membawa nilai tambah bagi UMKM dan sektor informal, infrastruktur internet memang sangat diperlukan dan sangat disayangkan sudah berdiri bahkan tidak berfungsi di sini. Jaraknya berdekatan sangat tidak berfungsi. Sudah berdiri tapi tidak berfungsi. Pak Syahrul. Atas arahan SJL, KS, dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris di masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SJL dengan besaran mulai $4.000 Amerika sampai dengan $10.000 Amerika. Belum usai sidang kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo dengan tersangka mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, KPK resmi menahan mantan Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Muhammad Hatta usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Pak Syahrul. Pak Syahrul. Jangan maju-maju. Syahrul dan Hatta ditetapkan sebagai tersangka korupsi, dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan. Keduanya ditahan untuk waktu 20 hari pertama, terhitung mulai 13 Oktober hingga 1 November 2023. Atas arahan SJL, KS, dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris di masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SJL dengan besaran mulai $4.000 Amerika sampai dengan $10.000 Amerika. Penggunaan uang oleh SJL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SJL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Terdapat penggunaan uang lain oleh SJL bersama-sama dengan KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk ibadah umroh di Tanah Suci dengan nilai miliaran rupiah. Selain itu ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SJL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Sebelumnya pada Kamis 12 Oktober 2023, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL ditangkap KPK di sebuah apartemen di daerah Jakarta Selatan pada pukul 7 malam. Bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti begitu ya. Yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, pengacara Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansah mengungkap alasan kliennya tidak mendatangi gedung KPK lantaran SJL lebih dulu menemui sang ibu yang sedang sakit di Makassar. Permintaan untuk penjadwalan ulang pun sudah dilayangkan ke pihak KPK. Padahal surat panggilan itu juga sudah kami konfirmasi itu akan dihadiri oleh Pak Syahrul Yassin Limpo yaitu pada hari Jumat ini. Nah, kami tidak tahu kejanggalan-kejanggalan ini sebenarnya dilatar belakangi oleh apa begitu. Tapi tentu saja kami tetap berharap betul proses pemberantasan korupsi
proses penegakan hukum itu dilakukan betul-betul dengan penghormatan sepenuhnya pada hukum acara yang berlaku.